Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah kita saat ini sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Itu artinya dalam beberapa hari ke depan kita akan segera berjumpa dengan bulan yang sangat istimewa. Itulah bulan Ramadan. Jika mengacu kepada perhitungan sebagaimana yang dilansir oleh sumber-sumber terpercaya, besar kemungkinan satu Ramadan itu bakal jatuh pada tanggal 23 Maret tahun 2023 oleh karena ijtima, yakni posisi saat matahari, bulan dan bumi itu satu garis terjadi pada 22 Maret dini hari. Akan tetapi kepastian kapan jatuhnya satu Ramadan akan diputuskan berdasarkan hasil ru'yah yang dilakukan juga oleh lembaga-lembaga terpercaya. Sebagaimana dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat bulan dan berbukalah kalian dengan melihat bulan. Fa in humma alaikum, jika awan menutupi kalian, fa'akmilu iddata Sa'ban salasina yauman, maka genapkanlah bulan Sa'ban itu menjadi 30 hari. Normalnya 29. Jika hilal tak terlihat, hilal atau bulan baru tak terlihat, maka genapkan bulan Sa'ban itu menjadi 30 hari. Ya mas sekalian, apa jika sebentar lagi kita akan segera memasuki shaum Ramadan? Apa yang mesti kita persiapkan untuk memasuki bulan yang sangat istimewa itu? Yang pertama dan yang utama jamaah sekalian adalah kita mesti segera menata mental kita, rasa di dalam diri kita. Kita mesti menggembirakan diri menyongsong bulan Ramadan ini. Mengapa penting untuk kita menggembirakan diri? Sebab jika kita menyambut bulan Ramadan itu dengan gembira, maka insya Allah seluruh ibadah di sepanjang bulan Ramadan yang wajib pun begitu yang sunnah akan bisa kita laksanakan dengan ringan. Sebab kita memasuki bulan Ramadan dengan gembira.
Pertanyaannya, bagaimana bisa membuat hati kita ini gembira menyongsong Ramadan? Jamaah sekalian, hanya ada satu cara untuk membuat hati kita gembira menyongsong bulan Ramadan ini. Apa itu? Yaitu menyegarkan kembali ingatan kita, pemahaman kita tentang kebaikan-kebaikan, keistimewaan-keistimewaan bulan Ramadan. Jamaah sekalian, ini bulan sungguh sangat istimewa. Dari mana kita bisa melihat, jamaah sekalian, Nabi sendiri menyebut bulan Ramadan itu sebagai Sayyidus Suhur, penghulu atau pemimpin atau top-topnya bulan. Kalau ada disebut Sayyidul Ayam, penghulu para hari, pemimpinnya hari, top-topnya hari, itulah hari Jumat, ini hari. Ada juga Sayyidus Suhada, pemimpin para syuhada, top-topnya syuhada, dialah Hamzah, paman Nabi. Sayyidus Suhada Hamzah. Wa rajulun qama ala imamin jairin fanasahahu fa'amarahu faqatala. Ada juga Sayyidul Istighfar, Allahumma la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya. Dalam hadis Nabi menyebut, qad atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, Sayyidus Suhur, penghulunya para bulan, pemimpinnya para bulan, top-topnya bulan. Ada 12 bulan, Nabi menyebut pemimpinnya para bulan itulah bulan Ramadan. Famarhaban bih wa ahlan. Tidak ada bulan di mana Nabi menuntunkan kepada kita untuk menyambutnya secara khusus, mengucapkan selamat datang. Tidak bulan Syawal, tidak bulan Zulhijjah, bulan besar, tidak juga bulan Muharram, bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Tidak bulan-bulan lain, hanya bulan Ramadan. Famarhaban bih, sambutlah dan ucapkanlah selamat datang. Karena itu, jika ada kita melihat spanduk atau poster marhaban ya Ramadan, memang begitulah tuntunan baginda Rasulullah SAW. Karena itu juga belum ada, sudah dipasang supaya juga tersuasanakan masyarakat umat Islam itu bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan istimewa. Sebegitu istimewanya Nabi juga menyambut bulan Ramadan secara khusus dengan menyampaikan khutbah memasuki bulan Ramadan. Dan perhatikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dan khutbah itu. Ya ayyuhan nas, kata beliau, wahai sekalian umat manusia, qad adhallakum syahrun azimun, sungguh telah menaungi kalian syahrun azimun, bulan yang agung. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan. Bukan hanya agung tapi juga penuh keberkahan. Dan Nabi tidak mengatakan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal mu'minun, tapi ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Artinya apa? Jika ada keberkahan pada bulan Ramadan, maka keberkahan itu bakal dirasakan bukan hanya oleh umat Islam, tapi juga oleh seluruh umat manusia. Lihatlah, setiap kali memasuki bulan Ramadan, terlebih-lebih menjelang Lebaran, ekonomi meningkat. Makanan, minuman, pakaian, macam-macam transportasi meningkat. Siapa yang mendapatkan keberkahan itu? Bukan hanya orang Islam. Orang-orang yang tidak puasa, orang-orang yang tidak percaya kepada ibadah puasa pun, orang-orang kafir juga menikmati keberkahan itu. Jamaah sekalian, itulah keberkahan bulan Ramadan. Itulah bulan yang sangat istimewa. Dan pada sepanjang bulan itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lebih pemurah lagi. Nabi mengatakan, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kaman adda faridatan fima siwa. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah pada bulan Ramadan itu dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, maka dia akan diganjar bagaikan melaksanakan kewajiban atau perkara fardu di bulan lain.
Jadi yang sunnah pahalanya dihitung bagaikan melaksanakan yang wajib. Lalu bagaimana kalau melaksanakan yang wajib? Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Maka dia akan diganjar bagaikan melaksanakan 70 kali melaksanakan kewajiban di bulan lain. Bayangkan ya mas sekalian, andai kita ini ada di sebuah kantor atau di sebuah perusahaan, bos bilang bahwa bulan depan gaji kalian lipat 70. Lipat 70 itu berapa persen? Bukan 100%, bukan 200%, 7.000%. Uang makan lipat 70. Uang transport lipat 70. Uang kehadiran lipat 70. Bakal seperti apa kita? Pasti kita akan masuk full. Sakit-sakit pun kita akan pasakan masuk. Ini bulan bonus. Begitulah kurang lebih bulan Ramadan ini. Karena itu jamaah sekalian, jika ada di antara umat Islam itu yang menyambut bulan Ramadan itu dengan biasa-biasa saja, apalagi menyambutnya dengan penuh gundah gulana. Apakah ada? Lihat saja di sekeliling kita. Sebentar lagi puasa. Susah kita. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa ngerokok, kata ahli hisab. Kita ahli ruhiyah saja. Nah, itu menunjukkan bahwa dia itu tak paham kebaikan-kebaikan, tak paham keistimewaan bulan Ramadan. Jikalau dia paham, tidak mungkin dia menyambutnya dengan penuh gundah gulana. Bahkan tidak mungkin dia menyambutnya dengan biasa-biasa saja. Pasti dia akan menyambutnya dengan gegap gempita, dengan penuh kegembiraan. Nabi sendiri mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal khair." Andai manusia itu tahu kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, apa? Latamannau ayyakuna Ramadhana sannata kullaha. Dia akan berharap seluruh bulan dalam satu tahun itu berubah menjadi bulan Ramadan. Andai manusia itu tahu kebaikan-kebaikan bulan Ramadan. Apakah mungkin seluruh bulan dalam satu tahun berubah menjadi Ramadan? Tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bulan Ramadan cuma sekali dalam satu tahun. Ya mas sekalian, karena itulah maka mesti kita sambut dengan gembira. Dengan gembira. Ini bulan luar biasa. Sebegitu istimewanya sampai ini mohon maaf, urusan yang tampak sepele itu dimention atau disebut secara khusus dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Apa itu? Kata Nabi, la khulufu fammi shaimi, bau busuk mulut orang yang berpuasa. Kita tahu kan baunya pasti tidak sedap. Itu kata Nabi, atyabu indallahi min rihil mis. Lebih harum di sisi Allah ketimbang harumnya minyak kasturi. Coba itu. Indallah. Kalau indan nas ya tetap saja. Ya mas sekalian, sekali lagi kita mesti menyambutnya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Yang dengan itu maka insya Allah kita bisa melaksanakan seluruh kebaikan-kebaikan atau amal soleh sepanjang bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja penting untuk menyegarkan pemahaman kita tentang fikih puasa atau fikih Ramadan. Maka tadi diumumkan hari Ahad besok itu ada tarhib, ada penjelasan, itu bagus. Mengapa? Karena ini ibadah setahun sekali, mungkin ada banyak hal-hal yang kita sudah lupa. Kita sudah paham tapi mungkin lupa, itu disegarkan lagi. Dan yang paling penting adalah bahwa kita mesti melaksanakan saum Ramadan itu dengan penuh penghayatan. Penuh penghayatan. Coba kita pikirkan jamaah sekalian. Puasa ini kan sepenuhnya fisikal. Tidak makan, tidak minum. Tapi mengapa buah terpenting dari puasa kita bulan Ramadan itu disebut oleh Allah sesuatu yang bersifat non-fisik? Apa itu? Takwa. Takwa ini sangat-sangat penting. Takwa inilah yang akan menentukan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa pula yang akan menentukan posisi kita di akhirat, apakah sebagai bagian dari ahlul jannah, penduduk surga, atau ahlun nar, penduduk neraka. Cuma ada dua kemungkinan. Tidak ada kemungkinan yang ketiga.
Kita tentu tidak ingin menjadi bagian dari ahlun nar, kita ingin menjadi bagian dari ahlul jannah. Apa yang bisa memastikan kita menjadi bagian dari ahlul jannah? Hanya satu, takwa kita kepada Allah. Karena itu takwa ini sangat-sangat penting. Sebegitu pentingnya bahkan Allah Subhanahu wa taala menyediakan media untuk meningkatkan takwa itu. Apa itu ya? Bulan Ramadan, puasa kita ini. Cuma dia tidak otomatis menghasilkan orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. La'ala liturja. Beda dengan kalau kita pegang air pasti basah. Kalau kita pegang api pasti panas. Kalau kita puasa bulan Ramadan belum tentu langsung bertakwa. Kecuali jika kita melaksanakannya itu dengan penuh penghayatan. Jamaah sekalian, kita melaksanakan saum Ramadan itu meninggalkan yang apa? Meninggalkan yang halal. Bukan meninggalkan yang haram. Ternyata bisa kita tinggalkan yang halal itu. Itu menunjukkan jikalau kita ini punya kemauan, maka kita ini jangankan yang haram, yang halal pun bisa kita tinggalkan. Jadi sesungguhnya sepanjang bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala itu menggembleng mental kita ini, menggembleng spiritualitas kita itu untuk memiliki kemauan. Kemauan apa? Kemauan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun ketika Allah perintahkan kita meninggalkan yang halal, ternyata dengan kemauan taat itu bisa kita tinggalkan. Ya toh, makanan dan minuman itu bukan haram, halal ya. Bukan juga tidak ada, bahkan mungkin melimpah. Bukan tidak ada kesempatan. Ketika hari panas itu kita ambil air wudhu itu, ya kita kan bisa menghirup 1-2 kali teguk. Orang sebelah kita tidak tahu. Tapi kan tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita lakukan. Jadi ini luar biasa. Jamaah sekalian, untuk meninggalkan yang haram tidak perlu kemampuan, untuk tidak membunuh, untuk tidak minum minuman keras, untuk tidak korupsi itu tidak perlu kemampuan. Untuk korupsi perlu kemampuan. Untuk minum minuman keras perlu kemampuan, minuman keras mahal. Makanya banyak anak muda itu karena mahal nggak bisa beli, dia bikin oplosan. Hasilnya wassalam. Yang diperlukan apa? Yang diperlukan cuma kemauan. Nah, kemauan itulah yang ini hari, kemauan untuk taat kepada Allah, itulah yang ini hari itu langka, makin tipis kalau tidak disebut hilang sama sekali. Karena itulah maka agama yang sesungguhnya ringan ini itu tak juga sepenuhnya dikerjakan atau dilaksanakan oleh umat Islam sendiri. Lihat, sholat itu kan cuma anggap 5 menit kali 5 cuma 25 menit. Dari 24 kali 60 waktu yang kita punya, 60 menit. Coba apa beratnya? Nonton bola bisa 2 jam. Ya. Zakat 2,5%, kita masih pegang 97,5%. Lebih besar lagi PPN PPH. PPN kemarin naik. Puasa itu hanya mengurangi 1 kali makan dari 3 kali makan kesempatan kita. Sahur itu anggap sarapan dipercepat. Karena itu sahur yang paling bagus itu mepet ke arah subuh. Bahkan kalau kita membaca Al-Jami' li Ahkami Syiyam yang ditulis oleh Syekh Uwaidah, fikih tentang puasa itu, adzan itu masih bisa menyelesaikan apa yang kita bisa selesaikan. Lalu buka itu makan malam. Jadinya kurang 1. Tidak pernah ada cerita orang sakit atau bahkan meninggal gara-gara puasa. Yang ada orang sehat karena puasa. Tidak pernah. Jadi masih jauh di ambang kemampuan kita. Tapi mengapa agama yang ringan ini itu tetap aja banyak yang tidak melaksanakan. Puasa tidak puasa, sholat tidak sholat, zakat tidak zakat, pada dia mampu. Disitulah bahwa tidak ada kemauan untuk taat. Karena pula banyak perkara-perkara haram yang sesungguhnya ditinggalkan, tidak memerlukan kemampuan, malah dilakukan. Karena tidak adanya atau langkanya kemauan untuk taat.
Nah, persoalan inilah yang mesti kita renungkan, kita hayati dengan sungguh-sungguh sepanjang bulan Ramadan. Jika kita melaksanakan saum Ramadan dengan penuh penghayatan, maka insya Allah selepas itu kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Siapa itu orang yang berpuasa? Orang yang berpuasa seperti halnya yang diceritakan dalam hadis, suatu hari datang kepada baginda Rasulullah 2 orang perempuan minta izin untuk muntah. Diizinkan oleh baginda Rasulullah, seketika itu keluar dari mulut 2 perempuan itu darah dan daging segar. Para sahabat terheran-heran, dia bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apa yang terjadi pada 2 perempuan itu? Nabi menjawab bahwa 2 orang perempuan itu tengah berpuasa. Dia menahan diri dari yang dihalalkan oleh Allah, tapi dia berbuka dari yang diharamkan oleh Allah. Dia berpuasa tapi dia duduk menggunjing hibah saudaranya, darah dan daging itulah yang keluar dari mulutnya. Jamaah sekalian, jelas sekali bahwa laisa siyamu minal akli wasurbi. Sesungguhnya hakikat puasa itu tidaklah sekedar dari tidak makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafat. Sesungguhnya puasa itu dari menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia dan dari hawa nafsu. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita semua disampaikan umur kita sebagaimana doa kita. Tidak ada doa yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW secara khusus untuk sampaikan umur kita pada bulan tertentu kecuali bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi sa'bana wa balikna Ramadan. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.